Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semuanya, halo guys, halo netizen semuanya, terutama teman-teman yang sekarang lagi di bangku SMA ya, lagi SMA dan terutama lagi kalian lagi berkutat di Olimpiade Astronomi yang sekarang namanya itu KSN, ya kan, Kompetisi Sains Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini tuh aku mau berbagi dikit tentang beberapa ilmu penting ya di astronomi, di Olimpiade Astronomi, yaitu fotometri bintang. Fotometri bintang. Nah, ini salah satu bab yang cukup menarik nih dan asik. Ini baru episode 1 teman-teman ya. Dan yang paling penting adalah fotometri bintang ini cukup dasar. Jadi di sini mungkin tidak akan terlalu detail, tapi setidaknya membantu kalian buat belajar tentang dasar dari nol, terutama teman-teman yang belum punya guru astronomi dan kesana kemari mahal, kesana kemari harus bayar buat nyari guru. Nah, di sini aku akan bagi secara free. Jangan lupa likes dan subscribe-nya ya. Wah. Sebelumnya kenalin nih, nama aku Miftahul Fahmi. Alhamdulillah dulu sempat jadi medalis di Olimpiade Astronomi, baik internasional maupun nasional. I am here because I like to give you knowledge, especially in preparing for KSN Astronomy. Oke guys, pertama perlu diingat bahwa video yang aku share ini adalah video saat aku lagi ngajar online di salah satu SMA di Jawa Barat. Jadi mungkin interaksinya beda ya. Interaksinya adalah aku ke murid-murid aku waktu itu, bukan aku ke kalian. Tapi freely aku akan share ke kalian seperti apa, dan semoga ilmu yang aku kasih itu bermanfaat buat kalian. Kalau ada masukan silakan aja komen. Dan kalau ada pertanyaan disimpan dulu, mungkin suatu saat kita akan ketemu. Atau cari aja aku di sosmed. Oke, kita mulai ya. Mari kita belajar fotometri bab 1. Bukan bab 1 deng, tapi episode 1. Enjoy the video guys. Kita akan belajar mengenai fotometri bintang. Ini dapat PPT-nya dari Pak orang ITB. Fotometri bintang. Keadaan fisis suatu bintang dapat ditelaah baik dari spektrumnya maupun dari kuat cahayanya. Nah, pengukuran kuat cahaya bintang ini disebut sebagai fotometri. Nah, waktu minggu lalu aku tuh pernah cerita kalau astronomi itu beda sama pelajaran lain ya. Kenapa? Karena kita nggak bisa menyentuh objek eksperimen kita. Fisika kan kalau objek eksperimennya apa? Bola menggelinding, ya kan? Stopwatch maupun bidang miring, katrol, terus listrik, kayak gitu kan fisika bisa pegang tuh. Ya, kalau maksudnya bisa dipegang objeknya dengan langsung, deket lah. Kalau listrik mah setrum nanti kalau dipegang. Terus kalau kimia, ramuannya atau cairan-cairannya kan bisa dicampur-campur langsung by our hand dengan tangan kita. Biologi, kita bisa ngecek sel tumbuhan, sel manusia, sel hewan, langsung dekat. Kalau astronomi nggak bisa pegang bintangnya, because jarak terdekatnya aja udah jauh banget 1 AU. Oleh karena itu astronomi itu keren banget karena belajarnya itu dari cahaya bintang doang, foto. Dari cahaya bintang doang. Jadi dari cahaya doang orang astronom itu bisa dapat banyak informasi. Kayak gitu. Nah, caranya gimana nanti banyak rumus sih. Nggak apa-apa. Jadi siapin catatan ya. Nah, pertama kita akan belajar tentang yang namanya terang bintang. Terang bintang. Jadi bintang itu ada skala terangnya gitulah. BTW nanti kalau suara aku tiba-tiba putus, jangan sungkan langsung interupsi ya, Kak, suaranya nggak jelas. Atau kalau ada pertanyaan langsung saja. Satu bintang dalam astronomi nyatakan dalam satuan magnitudo. Jadi kalian dapat istilah baru nih, namanya magnitude atau magnitudo. Ini aku catatan pentingnya aku taruh di sini ya, important notes. Magnitudo. Jadi kalian dapat istilah baru dan wajib kalian ingat istilah barunya nama magnitudo, yaitu adalah terang suatu bintang. Terang suatu bintang.
Hipparchus pada abad kedua sebelum Masehi membagi terang bintang dalam 6 kelompok berdasarkan penampakannya dengan mata telanjang. Mata telanjang itu maksudnya itu ya, jadi mata kita nggak mata telanjang, jadi pakai mata langsung. Nah, Hipparchus itu mengubah terang bintang dalam 6 kelompok. Jadi orang namanya Hipparchus membagi dalam 6 kelompok. Bintang paling terang ya kan, paling terang itu namanya magnitudo 1. Jadi terang magnitudonya 1. Paling terang. Duh, mana sini? Nah, ini. Terang itu dia sebut, si Hipparchus sebut sebagai bintang paling terang yang aku lihat di langit itu magnitudo 1. Ini langit malam ya teman-teman, bukan siang. Terus kalau yang paling lemah, redup, itu dia sebut sebagai dia bintangnya punya magnitudo 6. Salah. Bintang yang lebih lemah itu berarti 2 ya kan. Nah, paling lemah itu 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 urutan ya. Urutan dari paling terang. Ini 1 ya kan. Terus lemah itu 2, lebih lemah lagi 3, lebih lemah lagi 4, lebih lemah lagi 5, terus 6 paling lemah. Jadi 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6. Jadi 1 paling terang. Oke, jadi beda. Jadi makin besar nilai magnitudo itu bukan berarti dia makin terang. Jadi ini kayak ranking gitulah. Ranking 1 nilainya paling gede. Ya kan, nilainya paling besar, nilainya paling banyak 100-nya. Itu ranking 1 atau magnitudo 1. Kayak gini. Ini bukan ukuran ya teman-teman, tapi apa ya namanya ya? Terang. Ini menggambarkannya sih agak gede ya. Kalau si Bapak pembina astronomi ini, makin terang suatu bintang, makin kecil magnitudenya. Ingat tuh, makin terang, makin kecil. Jadi yang ranking 1 itu magnitudo 1 itu paling terang, yang paling redup itu 6. Gitu. Jadi makin kanan makin redup. Nah terus ini nggak usah wait ya, ini tuh banyak catatan hasil mengajar sebelumnya. Nah sebenarnya itu dari Hipparchus ya. Hipparchus itu dia yang menemukan konsep magnitude. Tapi cuma ada 6 si Hipparchus itu ya kan. Nah ternyata seiring berjalannya waktu ada penemuan teleskop ya kan, terus manusia sadar bahwa magnitudo itu bukan cuma buat bintang langit malam doang, tapi bisa untuk menerangkan matahari. Maksudnya matahari itu juga punya magnitudo loh gitu loh. Bulan itu juga punya magnitudo loh. Planet-planet juga punya magnitudo. Ya dong, mereka kan objek langit. Mereka objek yang menyala, ya pasti punya kecerlangan atau terang. Ini term yang lain ya. Term itu maksudnya istilah. Istilah yang lain biasanya kalau dipakai di buku itu terang bintang atau kecerlangan. Cerlang, bukan cemerlang ya cuy, cerlang. Nah kecerlangan ini nggak cuma dipakai buat bintang langit malam doang yang ditemuin Hipparchus tadi ya, tapi juga banyak bintang lain, bahkan matahari, bahkan planet, moon ya kan. Kalau moon ini bulan kita, satelit. Jadi yang awalnya cuma 1 sampai 6 di sini doang ya kan, sekarang jadi expand. Jadi ternyata matahari itu lebih terang daripada 1 gitu. Jadi ya kita tambahin itu membuka apa ya, membuka mata gitulah, membuka mata si Hipparchus. Walaupun yang nemu bukan Hipparchus ya, tapi akhir-akhir ini astronom mulai sadar bahwa ternyata matahari itu paling terang, tapi bukan 1 magnitudonya, melainkan lebih kecil lagi dari 1. Kenapa lebih kecil? Karena makin terang suatu bintang makin kecil.
Lebih kecil dari 1 apa? Ada 0, ada -1, -2, dan seterusnya. Matahari itu magnitudenya terang banget, yaitu sekitar -26,7 minus gitu. Terus ada lagi bulan itu ternyata sekitar -12 bulan loh, bulan aja -12. Terus ada namanya bintang Sirius. Sirius ini adalah bintang paling terang di langit malam. Ternyata dia nggak 1 magnitudenya, tapi sekitar -1. Venus itu sekitar -5. Venus ya, Venus saat kondisinya paling terang, Venus at brightest. Nah ini nih ada namanya Hubble Space Telescope Limit. Jadi limit yang bisa dilihat oleh si Hubble itu bisa sampai sekitar hampir 30 magnitude. Nah mata kita itu cuma sampai 6, maksimumnya 6 magnitude ya. Stellarium tuh, tapi ini nggak pakai itu sih. Kita ubah jamnya jadi malam, let's say jam 21 ya. Nah langit malam kan kayak gini tuh, ada bintang Aldebaran, Rigel, Sirius, Capella, dan lain-lain. Ini rasi bintangnya. Nah pada waktu itu Hipparchus mikir sambil memandang langit malam, oh ternyata ada bintang-bintang yang lebih terang daripada bintang lain. Contohnya nih, ini yang jelas banget. Mana ya? Ini deh bintang Capella, ya kan? Ini namanya bintang Capella. Dia jelas lebih terang daripada bintang mana nih? Daripada ini Said, atau ini Bellatrix deh. Ini namanya bintang Bellatrix. Jelas lebih beda kan, Capella lebih terang daripada si Bellatrix. Oleh karena itu bintang Capella pasti nilai magnitudenya lebih kecil, karena makin kecil magnitudo makin terang dia. Itu. Atau yang paling jelas nih, Betelgeuse sama Bellatrix. Betelgeuse lebih terang daripada Bellatrix. Nah tapi ada satu titik di mana kalian tidak, nih ini kan ada bintang-bintang yang kecil banget, mungkin agak nggak kelihatan sih di sini, yang kecil banget. Nah ada titik di mana si Hipparchus ini nggak bisa ngelihat lagi bintang, yaitu bintang dengan magnitudo 6. Jadi batas mata manusia itu cuma bisa ngelihat bintang magnitudo 6. Lebih dari 6 nggak akan bisa kelihatan. Nah, contohnya ini nih. Ini aku acak aja ya, milih suatu bintang. Ini sebenarnya nggak kelihatan bintangnya. Bintangnya sebenarnya nggak kelihatan kan? Nih kosong sebenarnya. Kenapa? Karena magnitudonya nih lebih dari 6 di kiri atas ya. Magnitudonya 6,6 ya, of course nggak bisa kelihatan pakai mata. Gitu. Nah, kalau di opsi di sini Stellarium kita bisa ngasih magnitudo batas ya tadi ya, limit magnitudo batas. Coba kita turunin. Misal tiba-tiba mata manusia cuma bisa ngelihat maksimum itu magnitudo 1. Semua bintang hilang. Bukan hilang sebenarnya, ada, tapi tidak terlihat. Yang kelihatan cuma apa? Bintang-bintang yang terang doang, Capella. Karena magnitudonya 0,05 alias kurang dari 1, alias lebih terang daripada 1. Betelgeuse 0,45, kelihatan dong. Jadi kalau mata kita nih cuma dikasih Tuhan magnitudo yang bisa kamu lihat itu 1, yang ini ya, settingannya 1 nih, ini contoh doang, bisa disetting. Tapi ya bintang yang kita lihat cuma dikit,